Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023 ini saya akan mengomentari Mahfud MD menuding ada anggota DPR sebagai Markus dalam kasus transaksi janggal sebesar 349 triliun di lembaga Kementerian Keuangan. Anggota Komisi 3 DPR RI telah mengundang Mahfud MD untuk membahas transaksi janggal sebesar 349 triliun. Dalam rapat Komisi DPR dengan Mahfud MD saling mengancam, di mana Arteria Dahlan menyatakan tidak boleh disampaikan ke publik kalau temuan PPATK karena sifatnya rahasia. Lalu Arteria Dahlan mengancam akan mempidanakan Mahfud MD dengan ancaman 4 tahun penjara. Selanjutnya Mahfud MD membalas dengan menyatakan yang intinya data yang diperoleh dari PPATK bukan rahasia karena Mahfud MD selaku pimpinan penanggulangan korupsi dan PPATK dan Menteri Keuangan selaku bawahannya dapat menerima data dari PPATK selaku bawahannya, dan PPATK tugasnya penyelidik kasus pencucian uang dan gratifikasi masuk tindak pidana korupsi. Akibatnya Mahfud MD menuduh Arteria Dahlan menghalang pengusutan kasus korupsi yang dapat dipidana. Di antara perseteruan tersebut, Mahfud MD menyatakan anggota DPR sebagai Markus, yaitu menjelek-jelekan pejabatnya. Kemudian anggota DPR datang ke pejabatnya membawa kasus untuk diselesaikan sesuai kehendak anggota DPR yang membawa kasus tersebut, seperti kasus Ustadz di Kampung Maling. Anggota Komisi 3 DPR dituding Mahfud MD sebagai Markus ada benarnya. Melihat dalam rapat tersebut mengancam Menteri Mahfud MD. Nanti kalau sudah ketakutan, baru nanti anggota DPR setelah perkara kasus 349 triliun selesai begitu saja, lalu Komisi 3 DPR akan mendatangi atau memanggil yang tersangkut uang 349 triliun minta jasa atas tekanannya kepada Mahfud MD. Karena kasus 349 triliun ini merupakan ladang empuk atau enak untuk mendapat rezeki dari kasus transaksi gelap sebesar 349 triliun. Melihat perilaku anggota DPR, Komisi 3 DPR RI akan mau memberantas korupsi. Yang sebenarnya anggota DPR Komisi 3 melindungi atau membela para koruptor yang memiliki transaksi gelap sebesar 349 triliun. Harapan saya anggota DPR Komisi 3 sebagai wakil rakyat untuk mengawasi kinerja aparat negara agar tulus melakukan tugasnya. Jangan ada pikiran untuk mendapat rezeki dari kasus transaksi gelap sebesar 349 triliun yang sangat empuk untuk mendapat rezeki dari pemilik yang tersangkut transaksi gelap sebesar 349 triliun tersebut. Dalam kasus transaksi janggal sebesar 349 triliun di lembaga Kementerian Keuangan, anggota Komisi 3 DPR RI telah mengundang Mahfud MD untuk membahas transaksi janggal sebesar 349 triliun karena Mahfud MD sudah menyampaikan ke publik. Dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Mahfud MD saling mengancam, di mana Arteria Dahlan menyatakan tidak boleh disampaikan ke publik atau temuan PPATK karena sifatnya rahasia. Lalu Arteria Dahlan mengancam akan mempidanakan Mahfud MD dengan ancaman 4 tahun penjara. Selanjutnya Mahfud MD membalas dengan menyatakan yang intinya data yang diperoleh dari PPATK bukan rahasia karena Mahfud MD selaku pimpinan penanggulangan korupsi dan PPATK dan Menteri Keuangan selaku bawahannya dapat menerima data dari PPATK selaku bawahannya, dan PPATK tugasnya penyelidik kasus pencucian uang dan gratifikasi masuk tindak pidana korupsi. Akibatnya Mahfud MD menuduh Arteria Dahlan menghalang-halangi pengusutan kasus korupsi dan dapat dipidana.
Di antara perseteruan tersebut, Mahfud MD menyatakan anggota DPR sebagai Markus, yaitu menjelek-jelekan pejabatnya. Kemudian anggota DPR datang ke pejabatnya membawa kasus untuk diselesaikan sesuai kehendak anggota DPR yang membawa kasus tersebut, seperti kasus Ustadz di Kampung Maling. Anggota Komisi 3 DPR dituding Mahfud MD sebagai Markus. Ada benarnya melihat dalam rapat tersebut mengancam Menteri Mahfud MD agar takut setelah perkara kasus 349 triliun selesai begitu saja. Lalu Komisi 3 DPR akan mendatangi atau memanggil yang tersangkut uang 349 triliun minta jasa atas tekanannya kepada Mahfud MD. Karena kasus 349 triliun ini merupakan ladang empuk atau enak untuk mendapat rezeki dari kasus transaksi gelap sebesar 349 triliun. Melihat perilaku anggota Komisi 3 DPR RI seakan mau memberantas korupsi. Sebenarnya anggota DPR Komisi 3 melindungi atau membela para koruptor yang memiliki transaksi gelap sebesar 349 triliun. Harapan saya anggota DPR Komisi 3 sebagai wakil rakyat untuk mengawasi kinerja aparat negara agar tulus melakukan tugasnya. Jangan ada pikiran untuk mendapat rezeki dari kasus transaksi gelap sebesar 349 triliun yang sangat empuk untuk mendapat rezeki dari pemilik yang tersangkut transaksi gelap sebesar 349 tersebut. Sekian dan terima kasih.